Ini ada ini nggak? Ada host nggak di kelompok kita nih? Hostnya nggak ada. Beda ya? Song ya. Yang kemarin saya mau review lagi. Kemarin siapa yang udah isunya selesai ya? Dari saya ya? Saya sudah, Pak. Teresia udah kah kemarin? Belum ya? Sudah, Pak. Udah ya? Sudah. Terus Sutrisno Sudah, Pak, yang kemarin sudah. udah ya? Lili udah ya. Ali Iya, Pak. udah selesai? Sudah sih, Pak. Yang mana yang selesai? Mbak 4 atau 1, 2, 3, 4, 5? Kok pakai shift udah? Iya, Pak. Oke. Abdi? Belum, Pak. Ya? Belum. Belum ya? Ya, kemarin masih gampang. Baru bab 3, Pak. Ya, saya simpul apa? Bab 4-nya belum ada bikin isu ya, belum ya? Belum ada, Pak. Ahmad Saifuddin, udah ya dari malam ya? Udah, atau mau diperbaiki lagi? Saya sudah, Pak, cuman setelah saya tambah yang itu, Pak, yang pakai melalui via Google Drive, dia jadi 19 kata, Pak. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa ya. Nggak Ya. apa. Ya. Kemudian kamu kok jarang kelihatannya? Apa yang udah kamu buat? Udah, isunya udah, Pak. Udah ya? Yang kemarin Udah, sama ya? Bapak. Oke. Reva juga udah? Atau ada perbaikan kemarin? Udah, Pak. Udah diperbaiki kemarin yang bab 3-nya juga. Tri Lestari? Udah, Sudah ya, Tri ya? bab 4-nya, Pak. Margareta, kemana kamu, Dek? Udah selesai? Belum, Pak. Belum. Isunya sama judulnya udah, cuma bab 1, bab 2, bab 3. Bab 1, bab 2 udah, Pak. Bab 3-nya belum. Ini sama judul sudah ya. Mardanus, tadi malam terakhir ya, Mardanus ada perbaikan ya, kemarin ya? Kamu yang itu kan apa ya? Yang perhubungan kan? Ya. Nggak kedengaran suara mereka. Oke. Kalau udah selesai udah tutup aja. Ya kan? Saya nggak perlu lama-lama gini, cuman dia lebih cepat menyelesaikan pekerjaan itu. Ini kan ada course yang kedua hari apa ya? Hari Kamis ya? Minggu depan. Nah, minggu depan ya? Bukan minggu ini. Berarti Pak jadwal. Course yang kedua apa ya? Sekado. Tanggal 16. Sabtu. Ya, Sabtu. Seminarnya 19. Oke. Jadi gini, kemarin masih ada beberapa isu itu yang memang apa ya, belum ketemu tuh isunya sama masalah itu belum ketemu. Coba dibaca ulang. Jadi dia ini jadi hubungan sebab akibat. Sebab ini maka akibatnya ini. Coba baca berulang-ulang, terus fokus di mana gitu. Kayak kemarin saya tanya si Mardanus ya, apa dan apa yang kamu kumpulkan? Dia nggak bisa jawab. Karena maksud dia itu sudah ada di pikiran dia, sudah ada bahwa siapa pemilik daripada angkutan umum itu. Iya, diletakkan di situ, fokus ke situ. Terus dia membuat komputerisasi. Lalu dengan apa? Gitu. Ya. Kalau kan bingung orang komputeris dengan apa? Jelaskan. Memang pakai apa? Kemarin kau bikin apa? Excel atau apa? Kemarin? What? Apa? Datanya. Nggak kedengaran dulu suaramu? Nggak kedengaran juga? Nggak kedengaran?
Mungkin speakermu apa? Mic-mu enggak ini? Belum salah colok kali, salah tempat. Oke, jadi itu coba dibaca diulang. Kalau misalnya digitalisasi dengan apa? Harus jelas. Fokusnya dengan apa? Terus data apa? Kemarin juga ada data kecamatan. Siapa yang bikin kecamatan kemarin ya? Karena data kecamatan kemarin iya, anak saya kuning ya? Camat ya? Bukan ya? Saya, Pak. Seri itu. Oh iya, Trisari ya. Nah, kan dengan apa gitu? Kan belum masih ngambang. Ya. Nah, coba difokuskan data apa, terus dengan apa? Kan nggak tahu di sini atau yang di Melawi nih. Berdasarkan PP berapa? Siapa yang bikin PP dia? Bukan di sini ya, bukan di kelompok ini ya? Ya, kemarin saya, Pak. Nah, di Lestari yang PP. Ya. Ya. Dijelaskan di situ PP apa? Kan data itu, jadi terus bikinkan Ya. apa lagi? Form ya, form. Pak mau nanya nih, Pak. Ya. Kan apa namanya? Masalahnya tuh kan belum ada sebelumnya tuh kan saya bikin belum ada media, Pak ya. Ya. Belum ada media penilaian, tapi kan disuruh ganti belum ada form kemarin ya, Pak. Itu dia. Jadi, Pak, adanya form. jadi saya bingung di judulnya nanti, Pak. Untuk Ya. penyusunan katanya itu gimana ya, Pak? Kalau belum ada form, kan saya menggunakan Google Form. Ya. Buat aja langsung Google Form. Belum tersedianya. Itu nanti buatnya Google Form itu pada membuat judul. Kalau di masalah nggak usah buat Google Form-nya. Pada saat membuat judul atau ya gagasan tadi dengan Google Form, tambahkan di situ. Ya, Pak. Atau melalui Google Form, gitu. Berarti tersedianya data kelengkapan administrasi desa dengan melakukan pendataan melalui Google Form, gitu ya, Pak? Nah, itu di judul ya? Ya. Nah, iya di judul. Kalau di masalahnya nggak usah buatkan Google Form-nya. Karena itulah inovasi kalian itu dengan fokusnya di mana. Oke ya, Tri ya. Nggak ada susah, itu nggak ada masalah. Gampang. Saya maunya kalian sama dengan golongan 3 kemarin. Golongan 3 itu bisa diselesaikan penguji itu cuma sampai jam 11 saja. Jadi seakan-akan sudah sempurna banget itu tulisan mereka yang angkatan 1. Saya mau juga kalian gitu. Jadi coba dibaca ulang itu ya, judul isu, masalah, hubungan sebab akibat kah. Terus masuk ke judul, fokusnya di mana? Ya, karena kan saya udah jelaskan belum apa yang dinilai dalam pengujian dalam ujian RA-nya. Yang pertama kan ada nggak keterikatan isu, masalah dan judul. Itu yang jelas itu pasti dinilai. Kalau compang-camping, entah kemana judulnya, kemana isunya, kemana masalahnya, ya mungkin ya pasti diprotes sama penguji. Kok ini kenapa judulnya, isunya mana, masalahnya mana? Jadi untuk mengatasi itu coba dibaca berulang-ulang, nyambung nggak? Nyangkut nggak di mana kalimat itu? Yang kedua yang dinilai itu yaitu di mana kalian membuat kegiatan. Saya minta kemarin kan minimal 5 kegiatan. Nah, kegiatan itu 5 adalah untuk mendukung pelaksanaan judul. Kegiatan itu untuk judul. Jadi kegiatan itu yang kalian buat itu untuk judul. Nah, terus tahap kegiatannya apa? Tahap kegiatan itu bagaimana menyelesaikan kegiatan itu dengan tahap-tahap ini. Ya. Terus tinggal hubungkannya ke output. Output itu adalah hasil akhir daripada tahap kegiatan. Tahap kegiatan sampai 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Di bawah hasilnya apa? Itulah menjadi outputnya. Terus hubungan dengan aneka, visi misi, terus nilai organisasi. Itu yang dinilai. Yang ketiga, bagaimana kalian mempresentasikan tulisan kalian itu. Menguasai nggak kalian mempresentasikannya? Atau kalian tidak
hanya buat PowerPoint aja tapi tidak menguasai. Kayak itu saya bilang, jangan buat yang sudah orang kerjakan sehingga kalian tidak menguasai apa yang kalian presentasikan. Hingga kalau dibelokkan sedikit sama penguji atau dibelokkan sedikit sama coach, kalian sudah bingung menjawabnya. Karena kalian tidak kuasai apa yang kalian tulis. Yang keempat apa? Bagaimana kalian membuat tulisan itu serapi mungkin. Karena kerapian itu pasti dilihat. Saya sudah sampaikan kemarin 4-3-3-3. Itu apanya? Marginnya. 4 kiri, 3 kanan, atas bawah 3. Terus yang kedua apa? Pakai time Roman 12. Spasinya 1,5, tapi kalau dalam kotak atau tabel itu spasinya 1. Oke. Terus apa yang lagi dilihat? Bagaimana kalian menjawab daripada pertanyaan penguji? Belum lagi selesai penguji bertanya, udah kalian menjawab. Nah, tunggu aja dia sampai selesai bertanya. Sampai selesai dia ngomong, baru kalian jawab. Oke, saya pikir itu ada 5 ya. Pertanyaan, kerapian, jumlah kegiatan, hubungan ini dengan isu dengan ini, ya, 5. Bagaimana kalian menjawab? Ada 5 pertanyaan nanti yang disampaikan oleh penguji. Jadi kalau sudah selesai judul apanya, isunya, baru buatkan itu ke gagasan atau judul. Karena ada kawan-kawan judul dulu, isunya belum ada, udah ada judul. Nah, itu dia kan bingung itu kalau kayak gitu, gimana mencari isunya, bagaimana mencari masalahnya. Jadi harus ada isunya, ada masalahnya, baru dimasukkan ke gagasan atau judul. Judul sama gagasan itu sama. Iya, Pak. Jangan ada membuat beda judul, beda gagasan. Sama. Judul sama gagasan itu sama. Oke, sampai di situ ada pertanyaan? Siapa? Ahmad, Pak. Kalau di kegiatan itu ada minimal 5 kegiatan, terus ada tahapan kegiatan tuh ada minimalnya nggak kira-kira? Kira-kira 4 lah maksimal. Maksimal, Pak. Maksimal 4 tahap kegiatan. Kalau yang lebih gimana, Pak? Enggak masalah, tapi maksimal 4 lah kalau bisa diatur sampai. Ya. Sama dengan judul tadi, saya minta kan 17. Tapi kalau ada bisa 18, 19 ya enggak apa-apa. Ya. Nah, kalian kan dalam proses pembelajaran semua. Oke, jadi saya minta kalian coba baca berulang-ulang itu isu itu, masalah baca berulang-ulang. Terutama untuk sini Margareta sama si Abdi. Karena kadang-kadang kalian membuat duluan kalian buat judul, tapi isunya susah kalian mencarinya. Dan ingat semua itu tupoksi kalian, jangan tupoksi orang. Yang memang kalian kerjakan. Misalnya kayak kemarin ada dari Melawi ya, dia membuat Google Form untuk pendaftaran vaksin. Saya kan memang cerita vaksin. Saya tanya dia, kamu bikin Google Form vaksin ini, memang kamu bisa memastikan pada saat tanggal itu ada vaksin? Atau memang bisa terjadi nggak vaksin itu? Nah, kan ini tergantung dari orang, tergantung dari pimpinan. Kalau nggak ada, berarti bakal itu RA-nya. Namanya RA itu kan rancangan. Rancangan itu harus jadi. Jadi nggak bisa, karena itu saya selalu buat itu dengan tupoksinya. Kalau udah tupoksinya memang pasti harus jadi. Jadi kalau misalnya membuat Google Form vaksin, oke, dia bisa buat Google Form vaksinnya. Tapi pada saat hari H, nggak ada vaksin, terus nggak ada rencana melaksanakan pevaksin selama 3 minggu kalian aktualisasi. Wah, kan gagal itu apanya, RA-nya. Juga Bapak Ibu sekalian, kalau ada yang berhubungan dengan kegiatan ada bikin SOP. Siapa kemarin bikin SOP ya? Ada bikin SOP? Ada ya?
Berarti di itu kalau menurut saya SOP itu untuk golongan 2 itu terlalu tinggi. Jadi kalau bikin SOP itu biasanya untuk golongan 3. Tapi ada yang membuat, nggak apa-apa. Karena SOP itu saya nggak tahu ada nggak ilmunya membuat SOP. Ya. Pak, tanya Pak. Ya. Tadi saya ambil ini kan tentang penyimpanan secara digital, Pak ya. Iya, iya. Cuma data yang akan saya minta ke desa-desa nanti, mungkin saya akan hubungi kecamatan untuk ketemu kawan-kawan desa. Itu yang data semester akhir 2020 nggak Pak ya? Nggak apa-apa ya? Nggak masalah. Jadi pokoknya ada data. Ya. Nah, terus ini saya minta dulu ke Bapak Ibu sekalian, ada latar belakang pendukung isu. Jadi misalnya latar belakang, buatkan itu latar belakang pendukung isu. Satu aja, jangan ada 2, 3, 4. Coba yang menjadi isu prioritas, latar belakangnya, pemilihan isu itu. Kalau saya kan banyaknya permintaan data dari instansi lain, Pak. Nah, itu bisa nanti didukung dengan apa? Gitu? Dengan kalimat atau mungkin bikin tabel. Nah, setiap tahun itu ada misalnya instansi ini yang minta data itu. Padahal data itu tidak tersedia. Nah, jadi kan nyambung ya. Ada pendukungnya, penetapan isunya ada, isunya ini, masalahnya ini, terus bisa dilaksanakan. Nah, itu dia nyambung. Maksud saya tadi, jadi harus nyambung. Jadi pelan-pelan dibaca itu. Jangan asal selesai isunya. Pelan dibaca isunya, sebabnya apa, itu menjadi penyebab masalah, penyebab isunya, terus apa kegiatannya, apa tahap kegiatan, baca pelan-pelan. Karena untuk membuat 1, 2, 3 itu pun kan tidak ada kesulitan. Kemarin itu bab 1 itu ada yang membuat judul di sana, tapi isunya belum ada. Jadi saya minta isunya yang judulnya yang di latar belakang itu dihapus dulu sebelum ada isu, masalah dan gagasannya. Kalau sudah ada gagasan baru pindahkan ke bab 1 di latar belakang. Ya, apa lagi, Din? Ya, Lili. Mana Lili? Tadi kan Bapak ada bilang latar belakang pemilihan isu ya Pak. Ini maksud Bapak nih yang ini bukan Pak, data pendukung kayak gitu bukan? Ya, buatkan data pendukung. Kan Lili kemarin apa ya? Judulnya apa ya? Peningkatan jumlah isunya, rendahnya penggunaan fasilitas ya? Iya, itu kami Pak. Hah? Keluarga berencana. Ya, sasaran. Rendahnya jumlah KB aktif. Bisa kamu buat di latar belakang kenapa rendah? Buatkan di angka bulan September sekian, bulan Agustus sekian, bulan Januari. Sampai kapan kamu dapat data? Saya ambil 3 bulan terakhir bisa ya Pak? Nah, bisa lah, nggak masalah. 3 bulan terakhir juga nggak masalah. Karena kan baru kamu kerjakan baru 8 bulan. Jadi tidak usah menyulitkan pengambilan data. Yang penting ada dukungan data untuk isunya. 3 bulan terakhir juga boleh. Kalau nggak ada 3 bulan terakhir, 1 bulan terakhir juga boleh. Yang penting ada data pendukungnya. Iya, terima kasih Pak. Oke. Ada lagi? Saya Pak, masih Pak Ahmad Pak. Oke. Di kegiatan ini kan memerlukan waktu yang lumayan banyak kalau saya harus ambil. Tidak cukup waktu kalau harus ambil semua desa ada 87 Pak. Iya. Saya ambil 1 kecamatan Pak, gimana Pak? 1 kecamatan atau 1 desa? Kalau 1 desa sih udah Pak. Kalau 1 desa sudah dapat malah datanya. Ya itu dia. Maksudnya 1 kecamatan maksimal lah Pak. Tapi tidak harus semua desanya kan Pak? Iya, nggak masalah. Yang penting jangan mempersulitkan. Kalian mau bikin yang hebat gitu, tapi tak dapat datanya. Ya siap Pak. Nah, artinya jadi, boleh Pak ya? Boleh. Jadi buatkan yang memang, tapi nanti di judul tambahkan desa mana aja atau kecamatan mana. Nah, ini dia Pak. Saya buatnya itu di bab 4-nya itu di target kegiatan. Itu saya batasi di target kegiatan. Sudah saya konsultan sama mentor kemarin. Nah, kalau untuk semuanya kita nggak mampu, boleh nggak itu kita tambahkan di target kegiatan aja Pak? Boleh. Di judul juga boleh. Desa mana aja atau kecamatan mana? Di kecamatan apa gitu Pak? Ya. Di judulnya sih saya dipakai ruang lingkup SKPD sih Pak, di dinas gitu. Cuman di target kegiatannya saya batasin 1 kecamatan ini. Nah, judulnya apa kemarin bikin? Jadi kecamatan atau desa? Di judulnya digitalisasi penyimpanan dokumen laporan APBDes. Iya.
dengan Google Form pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Skadau. Jadi Judulnya, Pak. belum ada kecamatan dari situ. Nggak ada, cuman di poin target kegiatannya, maksud saya dipilah di situ atau di gimana itu, Pak? Oke, ya nggak apa-apa. Nanti di target kegiatan nanti fokus saja di kecamatan mana, Iya, desa benar. mana. Ya. Bisa, Pak ya? Iya, bisa. Oke, makasih, Pak. Ada lagi? Yang Pak. masih bingung ya, silakan. Rencana kan di sini kan Puskesmas Tapang Purwoda ada 3 desa binaan ya. Saya ambil 1 desa, terus posyandunya ada 3 gitu. Jadi ambil datanya satuan terakhir apa ya Pak ya? 1 desa 3 posyandu gitu. Iya, 1 desa 3 posyandu. Nanti Ada 4 yang saya ambil rencananya. Ya nggak apa-apa, nanti dikuatkan di kegiatannya nanti. Oke Pak. Biar lebih fokus nanti, karena itu saya bilang nggak usah banyak-banyak, biar fokus. Ya Pak, terima kasih Oke, Pak. terima kasih Margareta. Ada yang lain? Saya kalau nggak banyak-banyak ini udah harus kita kerjakan ini hari ini, karena kita hari Sabtu ada course lagi. Jadi kalian coba, apa yang kita diskusi di sini, kalau memang kalian sudah ngerti dan udah bisa ngerjakan, nggak perlu lagi kita diskusi. Nah, ada yang lain? Izin Pak. Ya, silakan Beren. Ini, jadi yang kemarin saya ambil kan optimalisasi pendataan kondisi sarana dan prasarana sekolah berbasis Google Form pada Dinas Pendidikan Kabupaten Skadau. Ya. Nah, jadi sama kayak Pak Ahmad Saifuddin tadi. Jadi di sini kan ruang lingkup saya kan luas Pak ya. Jadi di ruang lingkupnya saya batasi ya Pak ya. Ya, batasi. Untuk di satu kecamatan sama jenjang SMP. Iya, boleh. Nanti di ruang lingkupnya. Iya kan? Di kegiatan juga kamu batasi. Di kegiatan, ya. Kecamatan mana dan SMP mana. Oke, ya. Jadi soalnya saya ini kan mendata ulang Pak ya, pendataan. Ya. Pendataan baru, bukan nyari data sebelumnya, jadi data baru. Iya, nggak apa-apa. Yang penting bisa kamu kerjakan dalam 3 minggu ini. Ya bisa Pak. Kalau jenjang SMP aja di satu kecamatan bisa sih Pak. Oke Pak, terima kasih Pak. Ada lagi? Selesai? Pak Radus, Pak. Ya, kira Pak Radus. Ya. Pak, mengenai data yang kemarin itu Pak, yang data angkutan sungai ini kan, ini maksud saya kan mau pendataannya itu dari jumlah kapalnya, dari semua pemilik kapal, terus dari dokumen like operasinya Pak, maksudnya saya Pak, untuk di judul nanti dituangkannya gimana Pak? Itu masih bingung tuh Pak. Ya, kemarin apa? Judulnya apa? Data apa? Data apa? Yang kemarin kan yang direvisi itu dia digitalisasi sistem pengolahan data angkutan sungai, danau dan penyeberangan. Ya. Itu berbasis PBNet, Pak. Ya. Cuma kemarin kan yang dipertanyakan Bapak di sini angkutan sungai ini, data angkutan ini datanya, maksudnya datanya apa gitu kan Bapak kan? Tapi kan jadi untuk data angkutan sungai kan di situ. Kamu tulis di judul kan? Iya Pak, ada. Iya Pak, betul. Nggak ada angkutan darat kan? Nggak ada. Saya karena kemarin tuh ngambilnya dari ini Pak. Dia dari SK tuh jadi pengelola angkutan sungai, jadi diusahakan ngambil dari sungai Pak. Nah, jadi itu dijelaskan angkutan sungai gitu. Karena pikiran saya kan, pikiran orang lain mungkin angkutan daratnya mana. Jadi langsung fokus aja ke angkutan sungai. Oh gitu Pak. Nah, jadi apa itu coba judulnya kan lagi? Di digitalisasi sistem pengelolaan data angkutan sungai, danau dan penyeberangan berbasis PBNet. Itu danau dan penyeberangan itu ada? Danau penyeberangan ini nggak ada sih Pak. Nah, jadi kenapa dimasukkan? Dia lebih. Ya, kenapa kemasukan danau dan penyeberangan? Oh, yang ini ya sih Pak, yang ada nih penyeberangan tuh Pak. Di Skadau ini penyeberangan Pak. Ya, jadi danau nggak ada? Danau nggak ada Pak. Nah, terus sungai?
Sungai ini untuk trayek itu belum ada juga. Dia cuman lintas ya Pak, lintasan. Nah, itu yang maksud saya itu yang menjelaskan fokusnya di mana. Saya kan nggak tahu nih kondisi kamu di lapangan gimana. Jadi fokusnya di situ. Jadi jangan. Berarti penyeberangan. Iya, kamu kemana-mana ngomongnya tapi datanya kan tidak ada. Misalnya danau nggak ada, kan pikiran kita kan pasti ada danau di Skado gitu. Oh ini ada danau nggak di Skado? Nggak ada, kenapa dia buat danau? Jadi buat aja angkutan penyeberangan atau angkutan sungai atau angkutan apa? Difokuskan kemana gitu? Ya, ya gimana? Oke, Mas. Udah ya, udah jelas ya? Jelas Pak. Oke, ada lain lagi? Mana Lestari sudah? Sutrisno sudah oke? Nggak ada lagi masalah ya? Abdi ini yang bingung nih. Masih dia mikir terus untuk kayak main catur. Iya Pak. Nah, kenapa bikin isu? Ini kan saya ada buat coret-coretan lah itu Pak. Coretan terus gitu. Kapan selesainya gitu? Ini saya ngambil isu belum optimalnya pengolahan data dan dokumen batas daerah Kabupaten Sekadau, Pak. Batas daerah apa itu? Kecamatan apa? Kabupaten Sekadau. Jadi buat aja langsung batas daerah itu buat jadi batas kabupaten. Kalau memang mau kabupaten. Jangan pikiran orang daerah itu berarti semua daerah. Buat aja batas kabupaten. Oh iya. Terus masalahnya apa? Belum tersedianya pengelolaan data batas daerah di Kabupaten Sekadau. Itu yang kemarin persoalan itu sama isunya sama masalah. Kenapa bisa sama? Sama-sama pengolahan data semua. Iya. Nah, itu dia. Pengolahan data yang diisu itu apa penyebabnya? Nah, itu kan kemarin persoalan kita itu. Kok coba kamu baca isu sama masalah itu sama isinya. Jadi cari sebab akibatnya apa? Kalau pengolahan data itu apa penyebabnya? Jadi jangan sama. Ada kemarin juga dari kawan-kawan sini sama itu isu sama masalah sama. Tapi pas saya jelaskan ya apa penyebabnya? Jadi penyebabnya itu yang dicari. Itu yang menjadi penyebab isu. Kalau tadi pengolahan data tadi apa dia penyebabnya? Karena apa penyebab sehingga itu belum adanya data batas daerah itu. Mana nih? Iya Pak. Ya, coba dibaca pelan-pelan. Jadi iya Pak. Buat pengolahan data apa batas daerah tadi batas daerah itu akan berubah jadi batas kabupaten. Oke, Iya. apa penyebabnya? Oke. Iya, Pak. Lagi Reva gimana? Udah Reva oke ya? Iya Pak, sudah Pak. Sudah ya. Saya tinggal menunggu nanti course yang kedua itu atau sebelum course kedua itu ada course 1, 2, 3, 4 penutup dan apa? Daftar pustaka dan biodata. Ya, nanti disusul lah. Karena kita Sabtu itu ada course, sebelum course itu semuanya semua sudah selesai. Tinggal saya menghaluskan aja apa yang kita kerjakan itu sampai bagaimana. Ini harus semangat. Ini udah agak lambat ini kalian kerja sampai sekarang belum selesai udah. Bab 1, 2, 3 aja belum ada yang kelar sampai bab 4-nya. Tapi kalian harusnya agak lelet gitu, belum selesai. Tapi ada yang sudah selesai. Oke, ada lagi? Kalau nggak ada, biar kita tutup, biar kalian bisa bekerja. Karena kan kita tiap hari, jangan kan tiap hari kalian SMS saya, WA saya, jadi tahapan kegiatan ya agak bingung Pak. Ya tahap kegiatan itu apa tahap-tahapan sehingga kegiatan itu terjadi. Coba dibayangkanlah kegiatan ini bagaimana caranya biar terjadi kegiatan ini.
Kalau saya sudah ada gambaran sih Pak, cuman agak berat karena memang harus ngumpulin kawan-kawan desa. Ya, kita mengumpulkan pakai apa? Kan bisa bikin undangan dulu, bikin WA dulu, kan itu. Bukan bikin WA, sebar undangan, terus kapan jadwalnya. Nah, itu dia kan banyak tahapan. Sampai kalian bisa terkumpul Iya, orang desanya. nah, masalahnya itu Pak, kalau itu kan nyaman lah saya mau buat dokumentasi atau segala macam kalau gitu. Kan kadang desa itu juga susah juga untuk ketemu. Jangan cerita dokumentasi dulu. Kita cerita itu tahap kegiatan itu dikelarkan dulu. Siap, siap. Oke. Ya. Sudah? Ada lagi yang belum? Pak, boleh saya tanya? Ya, silakan. Ini Pak, saya lebih ke konsultasi sini Pak. Ya. Jadi di isu yang saya angkat kan belum terdigitalisasinya pendataan kondisi sarana dan prasarana sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Skadau. Nah, untuk identifikasi dari isu itu belum adanya sistem berbasis online dalam pendataan kondisi sarana dan prasarana sekolah. Itu bisa Pak? Isu apa? Penyebab isu? Ya, penyebabnya belum adanya sistem berbasis online itu Pak, dalam pendataan kondisi sarana dan prasarana sekolah. Saya kata-kata sistem itu kayaknya kurang nyaman. Jadi lebih. Jangan apa sistem. Kalau sistem itu banyak yang kamu kerjakan dan kamu tidak mungkin bisa menggunakan sistem itu. Fokus saja apa sih isu itu, apa penyebabnya. Jangan cerita sistem. Mencerita sistem banyak. Karena kan kita bahas itu apa sistem itu. Government sama governance itu apa? Government itu sistemnya banyak dinas. Nah, sekarang data itu banyak sistem. Sistem mana? Banyak orang yang masuk ke dalam sistem itu. Nah, jangan pakai sistem lagi. Fokus saja kemana? Gini Pak, maaf sebelumnya kan ada ruang lingkupnya Pak, atau gimana nanti? Hubungannya ke ruang lingkup. Gimana? Mungkin ada saran dari Bapak gimana? Ya, ruang lingkup kan nggak ada. Itu kan kemarin ruang lingkup itu kan di bab 1. Saya kan kemarin opsional itu pakai ruang lingkup apa enggak? Saya kan opsional. Saya nggak memerlukan itu, kalau mau buat kan nggak masalah. Cuman di isu sama di penyebab isu itu harus fokus kemana. Kalau lokusnya apa? Tadi kan kamu bilang kan apa sarana dan prasarana. Kenapa dia? Kan datanya. Jadi jangan sistem, kan datanya tidak ada. Bukan sistemnya. Jadi kalau kamu bikin sistem, ada benar sistem yang kamu bikin. Kan fokus saja ngapain sistem. Datanya tidak tersedia. Datanya ya. Ya oke lah Pak. Jadi datanya yang tidak tersedia itu aja ya Pak ya? Ya tersedia. Sehingga kamu membuat judul itu ini untuk melalui apa? Iya ya. Jadi nggak ada cerita sistem. Sistem itu besar, panjang sekali nanti. Apanya? Luas sistem itu. Jadi kalau tanya, sistem apa yang kamu buat? Sistem ini. Kalau ditanya, kalau saya tanya lagi, sistem apa yang kamu buat? Padahal yang kamu buat itu bukan sistem. Bisa jadi itu cuma pengumpulan data aja, bukan sistem. Oke Pak. Ya, nanti dibaca pelan-pelan. Hilang kata-kata sistem itu enggak. Inilah. Oke. Pak, masih ada lagi nih? Bisa ya Pak? Silakan. Untuk di kegiatannya nih Pak, saya rencana ada 6 kegiatan. Di sini yang pertama yang saya lakukan ini perencanaan dulu Pak. Jadi saya merancang konsep dulu. Ya tadi dari kemarin ya sebelum konsultasi isu dan segala macam, saya udah nemukan isu ini, terus saya merancang terlebih dahulu Pak. Jadi merancang apa aja sih yang akan dimasukkan di dalam Google Form-nya nanti, seperti itu kegiatan pertamanya. Itu apa bisa. yang kamu rancang? Apa output-nya? Iya, terlaksananya konsep pendataannya Pak. Ya, apa hubungannya dengan rancang? Jadi kan kita merancang dulu Pak, misalnya kamu merancang format atau merancang apa? Merancang format yang akan buat aja, menyiapkan format. Jadi nggak usah cerita rancang, menyiapkan format data. Gitu. Nah, rancang itu kalimatnya sudah
Nanti jadi bahan pertanyaan banyak orang. Apa yang kamu rancang? Cuma menyiapkan format aja. Formatnya sudah tersedia kan? Formatnya belum, itu yang saya buat. Enggak, di SOP atau di mana belum ada format untuk data itu? Udah ada sih Pak. Ya itu dia, berarti kan kamu tidak merancang. Maksudnya tuh yang akan saya masukkan di Google Form-nya gitu sih Pak. Konsepnya gitu. Berarti bukan merancang, menyusun bahan Google Form. Oh, berarti lebih ke spesifik lah bahasanya ya Pak ya. Jadi nggak usah lagi kemana-mana, ngomongnya nggak usah kemana-mana. Kalau kan mau membuat Google Form itu membuat Google Form. Apa tahap kegiatannya? Ya buat. Membuat ini membuat Google Form. Jadi nggak ada rancangan di situ, membuat Google Form aja. Tersedianya outputnya apa? Tersedianya Google Form. Iya, itu di kegiatan ketiga sih Pak. Ya, berarti ada yang rancang apa ya? Berarti rancangan ini nggak usah dipakai gitu ya Pak ya? Enggak, menurut kamu gimana? Apa sih isi rancangan itu benar-benar kamu rancang? Jangan-jangan cuma menyiapkan bahan. Sebenarnya seperti ini sih Pak. Saya buat konsepnya dulu gitu sih Pak. Itu Ya, bisa konsep itu apa? Untuk apa konsep itu? Misalnya saya catat di kertas dulu. Misalnya di kondisi sarana prasarana apa yang akan saya masukkan di Google Form-nya. Misalnya apa namanya? Di situ ada kondisinya baik. Terus itu kan outputnya itu masih bingung dong. Apa yang kamu buat isunya? Outputnya apa? Terselesainya konsep pendataannya gitu. Ya, konsepnya apa? Kan itu kan bukan output, terselesainya konsep. Output itu nyata. Apa itu? Tersedianya apa? Konsep itu sudah Maksudnya tuh kayak dibuat di kertas dulu gitu sih Pak. Bisakah itu dimasukkan? Ya, hasilnya apa nanti? Outputnya. Ya konsepnya tadi sih. Ya, jangan kalian jadi membebani, memikirkan lagi. Padahal kalian tujuannya itu adalah menggambar itu, membuat formatnya, kan itu membuat format. Iya, iya. Nah, tadi kalau membuat format, konsep itu di tahap kegiatannya format. Konsep, Jangan kamu pecah dari kegiatan dia. Kan membuat format Google Drive, kan itu ada tahapan yang berarti dimasukkan di ini ya, membuat yang Google Form itu ya Pak ya? Ya, jadi membuat di sana, menyiapkan bahan, menyusun bahan. Nanti di tahapannya itu di baru tahapannya. Jangan kalian pecah menjadi kegiatan karena kalian mau banyak kegiatannya, kalian pecah-pecah tahap kegiatan itu. Gitu. Berarti kemudian konsultasi Pak ya? Berarti di awal nih konsultasi dulu. Konsultasi, ya. Nah, kan langsung ke kantor itu kan nggak mungkin kalian tiba-tiba masuk ke sana. Kalian kan harus ketemu pimpinan kalian. Iya, konsultasi dulu. Ya. Terus baru proses pembuatannya Google Form-nya. Jadi tahapannya tadi ya merancang konsep itu ya Pak ya, bisa dimasukkan. Sekarang di tahap kegiatan aja. Oke. Jelas ya kalian ya? Oke, jelas Pak. Nanti saya membaca kalian punya itu kenapa berulang-ulang itu kelihatan. Tapi saya masih karena kalian udah masih golongan tua, tapi itu bagaimana caranya kalian bisa membuat itu lebih fokus. Iya. Terus selanjutnya saya tambahkan, setelah itu saya melakukan sosialisasi Pak. Jadi di situ saya akan manggil operator sekolah ya Pak, yang untuk mengisi data ini, untuk menjelaskan gimana sih cara pengisiannya gitu. Itu bisa? Pengisiannya itu siapa yang mengisi? Jadi operator sekolah Pak. Jadi di sekolah tuh ada operatornya masing-masing. Itu kamu panggil nggak? Iya, kalau masih satu kecamatan bisa sih Pak. Kalau cuman ruang lingkupnya di jenjang SMP masih bisa saya datangkan nanti. Nah itu dia, itu kan satu kegiatan.
Nah, itu bisa dimasukkan kegiatan selanjutnya, Kan Pak. kamu tahap untuk memanggil dia. Memanggil dia itu kan perlu undangan, perlu jangan kamu panggil-panggil semua dia nggak ada aturannya. Bikin surat dari pimpinan untuk manggil Iya, kita. Karena mereka juga tidak mau datang itu kalau nggak ada surat resmi. iya benar, Pak. Di surat. Nanti ada suratnya. Itu kan menjadi, Bisa, Pak ya? menjadi satu kegiatan. Oke, kegiatannya. Ya, coba dibaca pelan-pelan lah kegiatan sama tahap kegiatan. Oke, ada lagi? Terima kasih ya, Pak. Oke, ya, sudah. Kodep sudah, Ahmad sudah, Sutrisno gimana? Sudah oke? Lagi nyusun ini, Pak. Oke. Tahapan kegiatan. Nyusun. Kalau di sini lagi kita terus nggak mungkin lagi nyusun ya, harus kita selesaikan dulu baru kalian bisa nyusun kan? Oke, Margareta sudah. Artinya sudah jelas. Reva. Oke, saya pikir ada lagi yang mau ditambah? Pak, izin bertanya lagi, Pak. Tanya ini. Ini kan saya kan kegiatannya itu ada penyuluhannya, Pak. Terus penyuluhannya itu di satu desa, tapi rencananya mau saya samakan dengan jadwal posyandu biar mengumpulkan warganya lebih mudah, rencananya gitu, Pak. Ya. Lalu posyandunya ini kan ada 4, Pak. Apakah saya bikin satu posyandu satu kegiatan atau satu penyuluhan itu satu kegiatan, nanti posyandunya nanti dijabarkan di tahap kegiatannya, Pak? Saya nggak, itu kan teknis. Nanti Lili aja lah yang tahu gimana yang gampang, yang mana mengerjakan. Karena itu tidak sampai ke sana nanti pertanyaan itu. Oh, begitu. Yang penting hasil yang kamu dapat sesuai dengan judul itu bisa nggak kamu buat kesimpulan nanti. Oh iya, Pak. Mau jadi posyandu, mau digabungkan, itu kan proses semua. Ya, itu proses. Nah, mau kamu buat, kalau kamu gabungkan semua posyandu satu desa nggak masalah. Yang penting judul itu terlaksana. Iya, baik, Pak. Nah. Ya, terima kasih, Pak. Ya. Jadi saya nggak usah membatasi kamu karena itu kan teknis kamu melaksanakan itu. Kalau soal menggabungkan atau pecah-pecah itu kan yang jelas nanti hasilnya di LA itu, di LA-nya nanti ada datanya. Nanti ada KB-nya yang buat kamu, kan sasaran kan, kamu yang cari kan sasaran KB-nya kan? Iya, Pak. Nah, berarti kan ada datanya nanti. Jadi terserah mau kamu buat itu, kamu gabungkan, tapi ada data yang sudah kamu capai. Iya, baik. Terima kasih, Pak. Nah, oke, ada lagi? Izin Pak bertanya Pak. Ya, sorry ya. Yang tadi yang latar belakang isu yang untuk data pendukung tuh Pak. Ya. Kalau saya kan belum tersedianya data, berarti kan belum adanya data itu kalau dijabarkan dalam bentuk kalimat penyebabnya bisa nggak Pak? Memang belum ada datanya? Iya, belum ada Pak. Ya, memang belum ada data, belum tersedia data. Iya. Jadi kamu buat aja nanti tabel bulan sekian kosong, bulan sekian kosong, bulan sekian kosong. Oh iya, ya Pak. Itu kan membuktikan bahwa memang belum ada data. Lagi? Sebenarnya saya itu kalian memang sudah kerjakan semua. Karena kalau misalnya yang course ini memang kalian yang belum paham, itu bisa kita diskusikan. Jadi kalian harusnya lebih banyak kerjanya. Karena kan kalian nggak ada tugas. Kita nggak ngasih tugas ke kalian. Dan saya nggak mau ngasih tugas ke peserta. Jadi udah waktunya sudah banyak, tidak ada tugas, harusnya sudah selesai. Cuma kita perhalus saja. Mana yang masih mau ditambah. Jadi kalau inilah pengalaman untuk nulis itu, kalau lagi mood gini, memang kalian sudah ini langsung dikerjakan, jangan nunggu lagi berhari, lupa lagi apa yang mau dikerjakan. Itu modelnya, gitu. Jangan udah nanti kalian biarkan 2-3 hari, terus baru kalian kerjakan, udah lupa. Tadi yang kita diskusi itu memang harus dikerjakan langsung. Catat, dikerjakan langsung, jadi
Akan menunggu lagi, nantilah ngopi-ngopi dulu lah 2 hari ini. Nah, lagi kembali lagi pertanyaan itu kembali lagi ulang pertanyaannya. Oke, gimana? Masih ada tambahan? Kalian sudah evaluasi ini ya? Sudah? Belum, Pak. Oh, belum evaluasi laksa belum? Belum, hari ini, Pak. Hari ini? Iya, Pak. Oh, hari ini kalian harus baca-baca. Jadi, selesaikan aja hari ini. Jadi hari ini jam berapa? Jam 10 kalau ada penilaian pribadi itu. Bagi Pak Osman, izin Pak Osman. Ya, silakan Pak Brin. Untuk asinkronus, ini kan asinkronus Pak, nanti ujian akademik mereka. Setelah selesai asinkronus ini bisa mereka lanjutkan nanti ujiannya Pak. Oh iya, itu dia. Ya. Oke, makasih. Jadi maksud saya udah Bapak Ibu sekalian udah ini kita sini biar kalian bisa baca-baca sambil itu menyelesaikan RA-nya gitu. Tidak membuat bab 3-nya itu kalian pasti membaca ini kan, membaca dan modulnya. Tapi masih ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Ya nanti kita jangan berulang lagi nanti. Jadi ini mulai hari ini, mulai besok kalian sudah mengerjakan itu, jadi sudah jelas. Mana? Habis? Habis atau bingung atau nggak tahu apa yang mau ditanyakan? Pas ya. Oke, kalau pas dah, ayo selesaikan. Karena kalian sering banget WA kalian itu tiap hari pasti ada. Pasti ada. Jadi dikasih pun course kayak gini, kalian lebih suka WA gitu. Jadi banyak kalian yang bertanya. Oke, saya pikir selesai ke Pak Rudin. Mungkin mereka selesai Pak Rudin ya. Udah sip kayaknya Pak ya. Iya udah sip mereka. Karena mereka tiap hari tiada WA ke saya nih. Yang gitu. Tiap hari tidak ada WA. Sampai malam pun WA mereka sama saya nih untuk diskusi nih gitu. Iya. Nah, kita masih ada kucingnya 1 kali lagi Pak. Iya hari Sabtu. Nanti kita temu di hari Selasa Pak, seminar Pak. Iya, jadi saya minta Bapak Ibu hari Sabtu itu saya sudah membicarakan PowerPoint. Jadi saya tidak membicarakan lagi isu dan masalah. Nanti apa yang kalian siapkan PowerPoint-nya untuk presentasi. Itu yang saya bicarakan nanti course kedua. Izin Pak Osman, sebagai informasi yang penguji ini kita masih nunggu konfirmasi lagi dari provinsi. Siapa-siapa nanti tim pengujinya digabung dengan tim penguji kita kabupaten seperti itu. Jadi pada saat ini belum kita bisa share ke kurs maupun ke peserta. Rencananya eselon 2 atau eselon 3 Pak? Eselon 2 lagi Pak. Eselon 2 mantap. Nanti saya suka eselon 2 suka. Nanti kita bisa detail. Oke, terima kasih Pak Brin. Oke, Bapak Ibu, bisa ya? Saya putus, sudah selesai ya? Bisa? Oke. Ayo, ada lagi ini waktu yang sangat berharga dengan coach. Kalau ada pertanyaan, silakan. Apa-apa saja Pak kira-kira yang disiapkan? Ada format baku nggak yang untuk kita siapkan untuk RA sampai selesai nih Pak? Misalnya tadi kan ada jadwal Bapak sebutkan tadi itu. Jadwal segala macam. Untuk apa? Untuk PowerPoint-nya, untuk presentasi. Ya, untuk format RA. Ya, format untuk presentasi nanti. Tanya itu. Oh, nanti. Ada dua unsur, ada apa dari lembaran pengesahan atau Pak ya? Nah, itu kan sudah baku, itu kan sudah ada baku dari penyelenggara kan sudah bentuknya kan sudah ada. Dari senior kalian kan sudah ada itu. Pasti tinggal ambil dari senior Pak. Iya, itu kan lembaran 1, 2, 3, itu kan ada 4 lembar di depan itu. Ya. Yang harus kalian ketik, harus kalian siapkan. Jangan namanya bersalahan gitu. Harus benar salah apa namanya penguji siapa. Dan kata Pak Fardin tadi kan nama penguji kan belum ada, berarti kalian belum bisa melaksanakan itu, belum bisa mengerjakan itu. Menunggu ada informasi nanti dari penyelenggara. Untuk tahapan kegiatan nanti Pak, mungkin saya akan japri lagi Pak, mohon koreksi. Ya, saya bekerjalah dari sekarang, terutama ini kan ujian hari ini ya. Nah, ujian hari ini, selesaikan dulu ujiannya, baru sesudah itu baru kita bicara lagi soal ini. Ya. Terima kasih Pak. Oke. Ya, Bapak Ibu sekalian sudah ya. Saya tutup biar kalian cepat belajar. Saya takut kalian tak belajar ini. Izin Pak.
Ya, jadi untuk PPT-nya nanti apa-apa Pak yang harus kita tampilkan Pak? Nanti kita bahas. Oh nanti ya Pak. Nanti di WA. Bereskan dulu bab 1, 2, 3, 4, 5 biodata dan data pustaka. Jadi kalau sudah kirim nanti itu, sudah kirim semua, 10-nya sudah kirim, baru saya sampaikan nanti WA apa sih yang baru disiapkan untuk. Ya. Iya, terima kasih Pak. Ya. Karena masih banyak ini, masih banyak orang ini yang belum selesai nih. Lili mungkin sudah selesai. Yang lain ini masih ada yang belum selesai. Pak boleh izin sedikit Pak? Ya. Mau tanya. Di bab 5 Pak ya, kan penutup ya. Itu isinya kan kesimpulan dan saran ya Pak? Kemarin kan saya bilang, penutup itu tidak ada kesimpulan dan saran. RA. Oh iya. Tutup, langsung tutup. Tutup aja tulisannya. Hanya kan saya sampaikan itu. Kecuali nanti di laporan akhir ada kesimpulan dan saran. Berarti langsung tutup. Iya, aja tulisannya apa kalian buat nanti penutup itu. Oke, makasih Pak. Jadi jangan ada kalian buat kesimpulan, nggak ada, karena RA itu tidak ada kesimpulan. Dan ada beberapa kursus itu tidak membuatkan penutup. Cukup buat 1, 2, 3, 4 aja. Tapi saya nggak mungkin tulisan masa nggak ada penutupnya. Oke? Sudah? Oke, Pak. Oke ya, oke. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Cukupkan sampai di sini. Biar kalian bisa bekerja dan mempersiapkan evaluasi hari ini. Semoga kalian bisa menyelesaikannya. Mungkin cuma essay aja ya. Hari ini evaluasi cuma essay aja kali 3 soal kali kita nggak tahu apa pakai choice kan kita nggak tahu. Oke. Jadi terima kasih Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi dan salam sejahtera sama kita semua. Ini saya selesaikan. Nanti kita diskusi lagi ke hari Sabtu dan mungkin WA saya akan terima. Saya akan jawab juga WA. Ya. Oke, terima kasih. Semoga kalian bisa sehat selalu. Saya selalu bisa lebih semangat lagi untuk mengerjakannya ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Pak Parudin, saya bisa live ya. Oke, terima kasih Pak Bosman. Sampai ketemu hari Sabtu Pak. Ya, hari Sabtu ya. Oke. Terima kasih Pak. 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 Yo, 1-1-1-3-5. Kayaknya kalian udah siap kayaknya ya. Kecuali Abdi Setiawan tuh, megang kepalanya. Sama Pak Ai. Nak cakap enggak Abdi? Ya, Pak. Ada, Pak. Apa Kades? Nah, dengan Pak Bosman ini bimbingnya mantap nih. Perfect kalian nanti nih. Ya. Dia mau jalannya Japri mau dia. Nanti pasti ada peserta yang menjadi andalan dia. Dia kayak kemarin dia bilang sama penguji, ini andalan saya. Itu betul-betul si A, si B, si C itu. Jadi jangan kalah kalian dengan 1-3-3 itu ya. Soalnya terus terang nih kalau Pak Bosman perfect sekali ya cara membimbing. Jadi pengujinya sedikit sekali bertanya itu, cuman hal-hal yang vital saja nanti yang dipertanyakan. Gimana Pak Kades? Udah bab 3 Pak Kades? Bab 4? Bab 4 cuma masih di tahapan kegiatan. Oke ya, waktu kita ini semakin pendek, kata bahasa kita orang Skandal ini erat-kerat ya, jadi semakin cepat berlalu semakin mendekati finish seperti itu. Jadi persiapkan diri kalian dengan baik dan matang ya, jangan sampai di seminar RA nanti nilainya yang 20% dari nilai kelulusan kalian itu yang tidak dicapai oleh penguji, rendah sekali nilainya, itu yang kami tidak mau seperti itu ya. Nilai paling rendah itu 70 ke atas ya, baru aman kalian, jangan sampai 70 ke bawah seperti itu. Pak Mardanus gimana, siap? Siap Pak. Ya. Lagi dalam proses ya. Tidak ada masalah. On the track RA-nya. Oh, untuk itu jadi penetapan isu dan penyebab ini belum clear, nanti paling lewat WA lagi dengan Pak Bosman Pak. Iya, Trisari. Belum ini Pak disuruh buat. Oke. Trisari. Kemarin udah menyampaikan bab 4 Pak, tapi masih ada perbaikan kata Pak. Oh gitu. Sutrisno. Ya. Bab 4 Pak, masih di bab 4. Bab 4. Teresia Setia Permanda. Ya Pak, ini lagi proses bab 4. Proses bab 4 juga ya?
Repa? Sama Pak, lagi proses penyelesaian bab 4. Bu Lili? Saya dengan Pak Bosman sih udah Pak, cuma sama mentornya masih belum dibalas. Mentornya siapa Bu Lili? Ibu Harina. Oh, Harina. Dinkes. Dinkes ya. Nah, terus dikomunikasikan secara itu ya, interaktif ya. Baik Pak. Sama Bu mentornya Bu Margarita? Saya judul masalah sama isu masalah sama judul udah Pak. Sekarang udah masuk bab 3. Bab 3 ya. Ya. Nah, nanti jumlah kegiatan kalian tuh jangan sampai di bawah 5. Maunya mentor pasti 5 atau 6 ke atas ya pasti. Iya, minimal 5. Soalnya akan dipresentasikan dan diaktualisasikan waktu situasi nanti. Godefredo. Iya Pak, udah di bab 4. Bab 4, wah mantap. Habis siapa? Nah, ini terakhir. OTW Pak, OTW. Bab 4 Pak. Bab 4 siap ya, berarti sudah on the track ya, sudah di jalannya. Kami doakan semoga komunikasikan secara interaktif dengan coach-nya ya, karena coach-nya ini orang yang baik hati. Nanti kalau bersyukur kalian nih, ada yang coach-nya yang susah ya mau dibilang, nah itu satu hal yang wajib kalian syukuri seperti itu. Jadi saran kami dari panitia Lasar, tetap komunikasikan secara intensif ya dengan coach-nya, baik via WA atau kalau mau ngikut jejak kawan-kawan di sebelah, boleh juga kalau coach atas persetujuan coach lah. Adakan Zoom mandiri ya. Ini siapa nanti terserah lah ya. Karena via WA dengan via Zoom itu berbeda sekali cara menyampaikan, cara mendapatkan informasi ya. Tapi ini tergantung kesempatan kelompok dengan coach-nya masing-masing. Oke, saya rasa cukup sampai di sini dari kami panitia Lasar. Kami ingatkan kembali kepada seluruh peserta, absensi tetap 2 diisi ya, walaupun di LMS nih masih kalau kabut nih tetap dimasukkan sajalah dari kita juga masuk. Jangan lupa ini sangat penting sekali pada hari ini kalian akan diadakan ujian akademik nih, nilainya 20% ya. Mudah-mudahan MS tidak error lagi ya. Habis ini kalau perasaan masih segar, masih fresh, kiranya silakan. Boleh langsung masuk ke LMS LMS Kolabjar ya. Cari di ujian akademik jadwalnya buka saja. Biasanya soalnya tuh berbentuk analisis kasus ya. Kita menganalisis kasus yang diberikan itu nanti dikaitkan dengan agenda 1 dan agenda 2 yang sudah kalian dapatkan seperti itu. Jadi kalian bagaimana mengisi atau menjawab pertanyaan-pertanyaan daripada ujian itu dengan analisis kasus yang tajam ya, dikaitkan dengan agenda 1 nilai-nilai dasar SN dengan peran PNS dalam kerangka NKRI. Saya rasa Pak Ahmad Saifuddin sebagai kepala desa sudah siap kayaknya ujian ini ya. Mau curhat Pak. Apa curhatnya? WI kita yang masuk itu mulai dari yang pertama Pak Juni, desa segala macam itu kurang bahas tentang itu Pak, modul kita yang itu. Banyak bahas ke RA terus deh. Ya, itu kami juga tidak punya wewenang untuk mengarahkan Pak Kades. Maunya kita seperti para peserta, tapi ini adalah kebijakan dan kewenangan WI. Ya, jadi ya apa susah dicerita nih. Pada intinya para WI ini memandang bapak-bapak ibu ini adalah ASN milenial, jadi sudah paham terhadap hal tersebut lah. Itulah saya rasa seperti itu. Saya tangkap dari omongan para mereka. Karena di MOC itu udah lengkap sekali. Kalau saudara-saudara benar-benar di MOC kemarin, saya rasa tidak kebingungan lagi. Karena di situ sudah ada download file agenda 1 sampai ke agenda 3 sudah lengkap seperti itu ya. Cuman dari tergantung kita mau belajar atau tidak. Kalau tidak belajar, habis hari ini mau ujian akademik. Habis. Betul. Nah, jadi siap. Siap, cuman ini saya ingatkan ya, ini, Pak, ya. Harus hari ini sampai sore. Kalau
ujian di LMS itu dibatasi dengan waktu. Jadi hati-hati nih kalian nih ya. Jangan sampai baru analisis 1, yang kedua ketiganya belum dijawab. Susah itu. Jadi dia 3 itu ya, 3 analisis jawaban gitu. Seperti itu. Oke. Jangan bingung dulu, memang gini ya Lasar ya, kita berpacu dengan waktu, berpacu dengan materi, jadi cukup membuat otak kita ini agak panas sedikit lah, ya seperti itu. Jadi harap bersabar, ya ikuti saja pelan-pelan satu-satu dulu ya, step by step dalam pelaksanaan Lasar ini. Apapun perintah dari panitia penyelenggara itu nanti tetap dilaksanakan sebaik mungkin lah. Masih banyak nih hal-hal yang mau kami sampaikan kepada kalian, cuman kami melihat kondisi kalian dulu, satu dulu lah, ya seperti itu. Ini kan belum seminar, habis seminar nanti habituasi, itu apa lagi banyak lagi. Kalau dibilang dari sekarang cukup pusing nanti seperti itu ya. Pokoknya selesaikan dulu seminar, selesaikan dulu ujian akademik, nanti selanjutnya akan kita sampaikan lah informasi ujian. Oke Pak Kades semuanya. Ya Pak, terima kasih Pak Farudin. Oke, selamat ujian ya. Semoga berhasil semua. Tetap semangat. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, izin ya. Pak.